Sekian abad yang lalu, tempat-tempat yang kita kenal sekarang tentu berbeda jauh dengan aneka kehidupan yang juga berbeda jauh. Tempat yang kita kenal sekarang sebagai Provinsi Jawa Tengah misalnya, di masa lalu tentu memiliki nama lain ketika sistem negara belum ada dan pembagian provinsi belum dilakukan. Bisa jadi, daerah yang disebut Provinsi Jawa Tengah dulunya masuk ke suatu kerajaan tertentu yang ada di zaman kuno. Kenyataan itu menimbulkan aneka kemungkinan, termasuk kemungkinan adanya harta karun dari zaman kuno yang sekarang ada di suatu tempat di zaman sekarang, khususnya di Jawa Tengah. Kemungkinan itulah yang menjadi tema reportase kali ini, dan selamat menyelami dunia misteri. Siswanto adalah seorang seniman pelukis, dan memiliki minat pada benda-benda purbakala. Antara tahun 2004 sampai 2005, Siswanto melakukan pencarian benda-benda purbakala di sekitar kawasan Rowo Pening, tepatnya di Dusun Ngreco, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pencariannya selama berbulan-bulan itu kemudian mendapatkan hasil, ketika ia menemukan sebuah pepunden atau prasasti berbentuk mirip pepunden Cianten. Prasasti itu bertuliskan tahun 612 Masehi yang menunjukkan tahun atau usia pembuatan prasasti tersebut. Menurut Siswanto, hanya ada 2 batu berbentuk prasasti itu di Indonesia. Yang pertama ada di Dusun Ngreco, tempat ia menemukan prasasti tersebut, dan yang kedua ada di lereng Gunung Merapi, yang disebut Watu Telu. Prasasti penting yang ditemukan Siswanto kemudian terdengar pejabat Museum Ronggowarsito yang kantornya ada di Jalan Abdurrahman Saleh Semarang. Pejabat museum lalu menemui Siswanto, dan menyita prasasti yang ditemukan Siswanto. Sebagai gantinya, Siswanto diberi imbalan sebesar Rp400.000. Waktu itu, Siswanto sebenarnya keberatan, karena ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menggali dan melakukan pencarian prasasti tersebut, dan imbalan yang ia terima sangat tidak sepadan. Namun apa daya, dia harus tetap menyerahkan benda temuannya. Belakangan, seiring terus melakukan penggalian dan pencarian, Siswanto menemukan beberapa harta karun lain di sekitar penemuan prasasti yang pertama ia temukan. Harta karun yang ia temukan adalah 2 arca berbentuk gajah. Menurut Siswanto, 2 arca itu adalah pasangan yang merupakan induk gajah dan anaknya. Mundur ke masa sebelumnya, ke tahun 1990, ada penemuan penting yang pernah terjadi di Dusun Ploso Kuning, Desa Wonoboyo, Kabupaten Klaten, yang lokasinya tidak jauh dari Kompleks Candi Prambanan. Pada 17 Oktober 1990, seorang pria bernama Witomo Harjo dan 5 orang rekannya bekerja di lahan sawah milik Ibu Cipto Suwarno. Mereka sedang melakukan penggalian di tempat itu, yang dimaksudkan sebagai proyek irigasi untuk merendahkan permukaan tanah agar air dapat turun ke sawah. Selama berhari-hari mereka bekerja menggali tanah di sana. Suatu waktu, saat penggalian mencapai kedalaman 2,5 meter, cangkul Witomo Harjo membentur benda keras yang semula diduga sebagai batu. Benda keras yang terkubur di dalam tanah itu juga tampaknya berukuran besar, sehingga Witomo Harjo serta teman-teman kerjanya harus menyingkirkan tanah-tanah di sekitarnya terlebih dulu sebelum bisa mengangkat batu besar itu dari dalam tanah. Namun, ketika mereka mulai mengeruk tanah di sekitar batu besar itu, mereka tercengang karena mendapati ternyata itu bukan batu melainkan guci keramik Cina berukuran besar. Kenyataan itu membuat Witomo Harjo dan teman-temannya berhati-hati saat mengeruk tanah di sekitar guci tersebut. Setelah digali perlahan-lahan dan tanah di sekitar guci dikeruk dengan hati-hati, akhirnya terkuak bentuk guci itu seutuhnya di kedalaman tanah. Sebuah guci besar terbuat dari keramik Cina. Ketika akhirnya diangkat dari kedalaman tanah, di dalam guci itu tersimpan banyak artefak emas dan perak. Berat total harta karun yang ditemukan itu mencapai 16,9 kg, terdiri dari 14,9 kg emas dan 2 kg perak. Penemuan penting itu lalu disampaikan kepada aparat desa, dan akhirnya sampai kepada Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan,
Penemuan Guci yang disebut temuan Wonoboyo itu dikenal sebagai salah satu penemuan arkeologi penting di Jawa Tengah, yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 era Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Kini, temuan Wonoboyo disimpan di ruang Khazanah Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Sementara replikanya dipamerkan di Museum Prambanan, yang ada di Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta. Temuan Wonoboyo juga pernah dipamerkan di Australia. Temuan Wonoboyo bukan hanya mencengangkan karena mengungkap kekayaan dari masa lalu, namun juga menjadi salah satu temuan arkeologi terpenting di Indonesia. Selain logam emas dan perak yang ditemukan itu memang bernilai tinggi, guci keramik yang ditemukan juga menunjukkan pencapaian seni budaya pada masa Kerajaan Medang pada abad ke-9. Dari tahun 1990, sekarang kita maju ke tahun 2009. Pada 2009 silam, ada harta karun lain yang ditemukan di wilayah Jawa Tengah, kali ini di Kabupaten Blora. Harta karun yang ditemukan di sana bukan emas atau perak, juga bukan patung prasasti, melainkan fosil gajah purba yang keutuhan kerangkanya mencapai 90%. Ini adalah temuan menakjubkan di dunia arkeologi, hingga dianggap harta karun berharga. Fosil gajah purba itu ditemukan di Dusun Sunggun, Desa Mendelem, Kecamatan Kradenan. Penggalian fosil itu merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, dalam maupun luar negeri. Fosil gajah purba yang ditemukan di Blora itu dinamai Elephas hisudrindicus, dan diperkirakan hidup sekitar 800.000 tahun sampai 200.000 tahun yang lalu. Ukuran tinggi tubuhnya mencapai 5 meter, dan bobotnya diperkirakan sekitar 8 ton. Bayangkan bagaimana makhluk raksasa semacam itu ternyata pernah hidup di Indonesia, khususnya di daerah yang sekarang kita sebut Blora. Saat ini, fosil gajah purba tersebut disimpan di Museum Geologi Bandung. Sementara replikanya berada di kawasan alun-alun Blora. Selain temuan-temuan yang telah diungkapkan tadi, ada pula harta karun yang masih tersembunyi di berbagai tempat di Jawa Tengah, dan diam-diam menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pemburu harta karun kuno. Setidaknya ada 4 gunung di Jawa Tengah yang dikenal memiliki peninggalan harta berharga, yaitu Gunung Payung, Gunung Rong, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu. Berdasarkan penelusuran ke masa lalu, gunung-gunung itu dikenal sebagai penghasil emas dan tempat peninggalan sejarah masa lampau. Salah satu gunung yang diakini menyimpan harta karun besar adalah Gunung Payung di Kabupaten Semarang. Karena banyaknya emas yang ditemukan di sana, sampai banyak warga setempat yang dulu bekerja sebagai penambang emas di Gunung Payung. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai penambang emas itu adalah warga yang tinggal di bantaran Sungai Banjar, tepatnya di Dusun Ngreco, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sungai Banjar adalah sungai yang mata airnya berhulu di Gunung Payung, Gunung Merbabu, dan Gunung Rong. Dulu, banyak warga yang berdatangan ke sungai untuk mencari serpihan emas. Selain serpihan emas, harta karun lain yang pernah ditemukan di sana adalah koin emas, cincin tembaga, dan aneka perabot logam seperti sendok dan garpu dari zaman kuno. Sekitar tahun 2004 hingga 2005, warga di sana juga menemukan prasasti yang diketahui berasal dari tahun 612 Masehi yang merupakan zaman Hindu kuno. Penemuan-penemuan itu diperkirakan baru segelintir dari harta karun yang selama ini diam-diam ada di wilayah Jawa Tengah, dan masih terpendam di dalam tanah. Mungkin harta karun itu tersembunyi di kedalaman tanah di lereng gunung, atau di bawah sawah, atau dimanapun. Ada yang tertarik untuk mencarinya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan reportase dan kisah-kisah menarik di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.